Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Di sini Bu Lucy akan menjelaskan materi yang akan diberikan di pagi hari ini, yaitu materi penataan produk. Di mana materi penataan produk di sini untuk bab pertama yaitu KD 3.10. Di sini menerapkan SOP penataan produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket. Di mana indikatornya di sini yaitu nomor 1 menjelaskan pengertian produk drink, food, fresh, kosmetik, dan fashion. Yang kedua, menyebutkan macam-macam produk drink, food, fresh, kosmetik, dan fashion. Yang ketiga, baiklah kita masuk ke materi produk drink. Di sini pengertian produk drink yaitu merupakan sejenis zat yang berbentuk cair yang disimpan dalam sebuah kemasan. Itu adalah pengertian dari produk drink. Kemudian macam-macam minuman kemasan itu dibagi menjadi 5, yaitu ada minuman mineral, isotonik, bersoda, rasa buah atau sari buah atau jus, dan yang terakhir adalah teh dan kopi. Nah, ini adalah macam-macam kemasan ya. Dimana kalau minuman mineral, nah minuman mineral di sini yaitu minuman atau yang bersumber dari mata air pegunungan. Di sini melalui proses di dalam perusahaan untuk menghilangkan bakteri yang jahat. Jadi air pegunungan ini kemudian dikemas dalam botol atau gelas atau plastik. Kemudian untuk minuman yang kedua, minuman isotonik. Nah, apa itu minuman isotonik? Minuman isotonik di sini adalah minuman yang di dalamnya itu mengandung atau pengganti ion tubuh. Di dalam minuman ini terdapat suatu zat yang bisa menggantikan ion tubuh yang keluar melalui keringat. Macamnya banyak sekali, bisa Pocari Sweat, Maison, ya. Kemudian minuman-minuman yang lainnya. Kemudian yang nomor 3, minuman bersoda. Minuman bersoda ini adalah minuman yang berkarbonasi. Di situ minuman yang tidak memiliki kandungan alkohol yang mengalami proses karbonasi, di mana gas CO2-nya di situ, gas CO2-nya itu terlarut secara sempurna dalam air. Proses ini akan menghasilkan sensasi karbonasi fix pada air yang berbentuk karbonasi. Nah, minuman yang bersoda ini banyak sekali ya, Pocari Sweat, Pepsi ya, kemudian Sprite, Fanta, dan lain sebagainya. Kemudian sekarang nomor 4, minuman sari buah, di mana sari buah ini diperoleh dari olahan buah-buahan yang kaya akan kandungan gizi dan untuk materi yang berikutnya, yang nomor 2 yaitu produk food ya. Di sini pengertian produk food itu adalah makanan ya. Adalah bahan yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan tenaga dan nutrisi. Itu pengertian dari pengertian produk food. Sedangkan macam-macam produk food atau produk makanan di sini ada beberapa kategori. Yang pertama berdasarkan jenisnya. Makanan itu dibagi menjadi 2, yaitu ada nabati dan ada hewani. Apa sih pengertian nabati? Pengertian nabati itu adalah bahan pangan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, seperti sayuran, buah-buahan. Nah, itu contohnya. Kemudian secara hewani adalah bahan pangan yang berasal dari hewan. Seperti apa contoh? Kemudian di sini display untuk produk makanan. Di sini ada tata cara penyimpanan bahan makanan yang baik menurut higien dan sanitasi makanan, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, suhu penyimpanan yang baik. Yang pertama di sini nomor 1, makanan jenis daging, ikan, udang, dan olahannya. Di sini ada cara penyimpanannya, yaitu untuk menyimpan sampai 3 hari, itu kurang dari 50 sampai 0 derajat Celcius. Kemudian penyimpanan untuk 1 minggu min 190 sampai 50 derajat. Yang nomor 2, makanan jenis telur, susu, dan olahannya. Penyimpanannya yang pertama kalau kita membutuhkan sampai 3 hari, itu suhu atau temperatur yang dibutuhkan untuk penyimpanannya yaitu min 50 sampai 70 derajat Celcius. Yang kedua, penyimpanan untuk 1 minggu itu di bawah min 50 derajat Celcius. Dan penyimpanan paling lama untuk 1 minggu itu di bawah min 50 derajat Celcius. Yang nomor 3, makanan jenis sayuran dan
minuman dengan waktu penyimpanan paling lama 1 minggu, yaitu 70 sampai 100 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya nomor 3 adalah produk fresh. Apa di sini definisi produk fresh? Produk fresh adalah produk yang memiliki masa kadaluarsa yang relatif singkat. Jadi produk yang lainnya karena memang masa kadaluarsanya sangat cepat, singkat, jadi mudah layu di situ ya. Jadi mudah busuk di situ. Kemudian yang nomor 2, macam-macam produk fresh itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah vegetable, sayuran. Yaitu seperti sayuran yang diambil daunnya, sayuran buah dan bunga, sayuran umbi dan akar, sayuran beku dan jamur. Yang B, fresh fruit, yaitu buah. Seperti buah lokal dan buah import. Kemudian untuk dairy produk, di sini dairy produk ini adalah dairy lokal, susu mentah ya, susu cap kuda liar seperti dari Sumbawa dan dari internasional seperti yogurt, butter dan keju. Yang selanjutnya adalah frozen. Frozen ini adalah daging yang masih segar atau baru datang dari supplier. Kemudian sayuran. Peralatan dan perlengkapan display departemen untuk produk fresh di sini ada beberapa. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan display untuk sayuran. Apa saja yang dibutuhkan untuk peralatannya, yaitu yang pertama ada saukis, ada tray nampan, pisau, telenan, mesin wrapping, cool room, tali, label POP. Kemudian yang kedua, peralatan dan perlengkapan display untuk buah. Kemudian untuk peralatan dan perlengkapan display untuk produk daging ya, display daging di sini yaitu pertama ada saukis, ada frozen island, ada nampan, es serut, plastik wrapping, ada mangkuk, potongan jeruk nipis, label sama POP. Kemudian untuk peralatan dan perlengkapan display dairy yaitu ada frozen island, ada saukis, ada plastik wrapping. Untuk materi berikutnya yaitu adalah produk kosmetik. Apa sih di sini pengertian produk kosmetik di sini? Kosmetik merupakan zat pewarna yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh manusia serta untuk kepentingan kesehatan. Nah, kosmetik sendiri di sini terdiri atas campuran dari berbagai macam senyawa kimia dan ada pula bahan yang terbuat dari sumber alami dan kebanyakan dari bahan sintetis. Jadi kalian benar-benar harus memperhatikan dalam macam-macam untuk produk kosmetik ya. Di sini menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI, macam-macam produk kosmetik yang pertama itu ada prepare. Nah, prepare ini adalah perlengkapan ya, perlengkapan untuk bayi. Misalnya seperti minyak bayi, bedak bayi dan lain sebagainya. Kalau mereknya banyak ya, bedak bayi ada Kasen, ada Pigeon, ya, ada yang lain sebagainya. Kemudian prepare atau perlengkapan untuk mandi seperti sabun mandi, bed kapsul dan lain sebagainya. Kemudian prepare untuk mata, misalnya maskara, eyeshadow. Kemudian prepare untuk wangi-wangian seperti parfum, toilet water dan lain sebagainya. Kemudian di sini penggolongan menurut penggunaannya pada kulit sekarang. Yang pertama yaitu ada kosmetik perawatan kulit atau skincare kosmetik. Nah, di mana skincare kosmetik di sini yang pertama kosmetik perawatan kulit atau cleanser seperti apa? Sabun, cleanser cream, cleanser milk dan penyegar kulit atau freshener di situ. Yang kedua, kosmetik untuk kelembapan kulit atau moisturizer seperti moisturizer cream untuk pagi dan untuk malam hari atau night di situ. Kemudian kosmetik pelindung kulit, misalnya kayak sunscreen, foundation, sunblock cream atau lotion ya, seperti pelembab wajah, pelembab apa seperti hand body-nya untuk kulit biar tidak panas, biar dikasih tidak gosong, bisa dilindungi dari sinar paparan matahari, maka diperlukan ada kosmetik pelindung kulit di situ ya. Kemudian yang selanjutnya nomor 4, kosmetik untuk menipiskan atau mengamplas kulit atau peeling. Misalkan seperti scrub cream. Kemudian yang terakhir adalah pengetahuan tentang produk fashion. Apa sih produk fashion di situ? Adalah sebuah produk yang mempunyai ciri-ciri khusus yang tepat dan mewakili style yang sedang tren dalam suatu kurun waktu tertentu. Jadi fashion ini selalu mengikuti perkembangan style, gaya dari tren-tren yang terbaru di situ ya, selalu memunculkan
model-model yang semakin kekinian, semakin fashionnya semakin baik ya, sehingga di situ biasanya fashion di sini diperuntukkan untuk semua masyarakat di mana agar tampilannya semakin kekinian mengikuti model-model yang terbaru. Di mana di sini kriteria barang-barang fashion itu ada dua, yaitu barang putus dan barang konsinyasi. Di mana barang konsinyasi atau barang putus, di sini pengertian barang putus yaitu barang yang dibeli dengan sistem putus, artinya segala sesuatu setelah barang yang dibeli menjadi resiko si pembeli. Jadi tidak boleh ada di situ, kecuali apabila barang yang dibeli tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi atau cacat produk di situ. Sedangkan barang konsinyasi, barang milik supplier yang dititipkan ditempatkan di counter dan dijaga oleh SPG, dan SPG lah yang bertanggung jawab terhadap barang dan pelayanan terhadap konsumen di situ. Dan materi-materi yang lainnya yang berbentuk diagram-diagram bisa kalian baca dan di situ dipahami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Guru di sini bisa bermanfaat